Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama Hanif dan selamat datang di channel ini. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang demam panggung. Jadi buat kalian yang penasaran atau buat kalian yang punya permasalahan sama demam panggung, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Nah, jadi cara terbaik untuk mengatasi nervous tuh gimana sih? Nah, ini adalah hal yang paling nggak bisa instan. Jadi, apapun yang kita lakukan kalau instan itu nggak bakal jadi. Saya ngelakuin ini semua proses menuju kepercayaan diri saya itu bukanlah sebuah hal yang instan. Jadi saya pernah waktu itu seminar talk show sama Jeng Yuni yang ada di Doho TV kalau nggak salah. Ya, di Doho TV. Itu Jeng Yuni bilang, yang pertama adalah kalian tenangin diri dulu, jangan panik, jangan grogi. Nah, kalau saya itu lebih suka kayak mau tenangin diri sendiri. Saya selalu berhalusinasi kalau di depan saya itu nggak ada orang, jadi seakan-akan saya tuh ngomong sendirian. Di ekspektasi saya tuh kayak gitu, walaupun kenyataannya pada realitanya saya bicara di depan banyak orang. Jadi maksudnya saya itu beranggapan kalau saya berdiri sendiri di sebuah tempat, bukan di depan orang banyak. Dan saya nguatin hati saya sendiri, saya harus tenang. Itu kuncinya, karena kunci supaya nggak nervous yang pertama harus tetap tenang. Step yang kedua yang biasa saya lakuin adalah saya selalu tarik nafas banyak-banyak, selalu tarik nafas dalam-dalam ketika saya mau ngomong di depan banyak orang. Contohnya, tenang nih, tenang. Saya selalu kayak gitu. Saya selalu nyupport diri saya sendiri karena gak ada yang bisa nyupport kita lebih baik daripada diri sendiri. Jadi diri sendiri adalah elemen paling penting untuk mendukung kesuksesan kita. Mendukung kesuksesan, nanti lancar nggak ngomong di depan banyak orang, nanti lancar nggak bicara di depan banyak orang, nanti yang saya omongin bener nggak, kayak gitu. Diri sendiri adalah elemen paling penting, karena kalau udah dari diri sendiri udah, aduh ini nanti gimana kalau nggak bisa, ini nanti gimana kalau saya salah ngomong, ini nanti gimana kalau saya ternyata salah menyampaikan dan lidah saya kepleset. Itu sebuah overthinking yang bakal bikin hancur semua acara. Jadi tolong buat kalian yang nervous, kalian harus banyak-banyak untuk tarik nafas, banyak-banyak untuk nenangin diri. Gak apa-apa, kayak gitu. Nah, step yang ketiga adalah kita olah mulut. Jadi waktu saya seminar sama Jeng Yuni, itu Jeng Yuni bilang, kita sebelum naik ke panggung itu harus olah mulut supaya nanti mulutnya tuh nggak kaku ketika ada di depan umum. Nah, ini tapi jangan dipraktekin di depan umum. Saya pernah bilang di video saya yang tips untuk percaya diri yang ini. Nah, itu saya pernah bilang kalau olah mulut itu penting banget dan saya udah contohin di sana. Tapi karena buat kalian yang belum nonton video saya yang pertama, saya bisa kasih tahu kalian. Jadi kita ngelakuin olah mulut kayak kita ngomong dulu di depan cermin. Kita ngomong dulu di depan cermin aja grogi, apalagi di depan banyak orang gitu. Jadi kita latihan dulu ngomong di depan cermin, grogi enggak. Kita ulang-ulang itu setiap kita ingat sebanyak mungkin sampai kita hafal apa yang bakal kita omongin, kita hafal materinya, apa yang bakal kita sampaikan di depan panggung atau di depan kamera, ya kan. Jadi saya bisa kayak ini, kayak gitu, tapi saya ngelakuin itu di depan cermin. Saya biasanya kalau keluar atau mau ke acara-acara gitu ya, terus nanti saya ngomong di depan umum, kayak saya kan sering ikut lomba atau organisasi gitu kan. Nah, itu saya sering banget gitu jadi kayak pembicaranya di sana, atau mungkin buat sambutan doang atau apa. Itu saya pasti bawa cermin kecil, cermin gitu, atau mungkin HP itu di kamera depan. Nanti kalian praktek kayak gitu kan, kayak gitu, biar mulutnya tuh nggak kaku, biar nanti kalau ngomong tuh enak. Silakan dicoba ya. Nah, yang terakhir, yang keempat yang bakal saya bahas di sini adalah ketahanan mental. Jadi kalau kita tiba-tiba salah ngomong,
Itu jangan sampai langsung down, saya salah ngomong, saya kayak gini, jangan langsung kayak gitu. Jadi ketahanan mental yang kuat itu sangat penting. Kalau nggak sengaja kepleset lidahnya atau nggak sengaja salah ngomong, itu bakal langsung bener-bener benerin omongan gitu. Jadi nggak langsung panik. Pokoknya 4 cara ini adalah cara paling jitu yang sering saya lakuin. Jadi kalau ada yang nanya, Nif, kenapa sih bisa pede kayak gini? Nif, emang nggak malu ya kalau ngomong di depan banyak orang? Nif, kamu kenapa sih kok bisa kayak gitu? Bagi tips dong. Nah, ini saya udah bagi tips ke kalian. Tipsnya gampang banget dan bisa dilakuin dalam 10 menit atau mungkin saya biasanya cuma 5 menit. Jadi yang pertama, kalian itu harus tenang, bersikap setenang mungkin. Anggap aja di depan kalian itu nggak ada siapapun selain kalian. Tenang aja, tenang. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah kalian harus tarik nafas banyak-banyak. Karena semakin banyak tarik nafas tuh kita semakin tenang. Jadi ini faktor yang mendukung faktor pertama. Faktor kedua adalah faktor yang mendukung faktor pertama. Yang ketiga, olah mulut supaya nanti di depan kalau grogi mulutnya nggak kaku. Itu paling penting juga menurut saya. Dan yang terakhir adalah ketahanan mental. Ini adalah sebuah cadangan kalau 3 hal ini nanti nggak sengaja terjadi kesalahan, ada faktor pendukung. Jadi nggak takut. Nah, jadi buat kalian yang sering nanya-nanya, Hanif kenapa enak banget ngomongnya kalau di depan banyak orang, Hanif kenapa nggak malu, Hanif kenapa pede banget. Jadi saya punya 4 rahasia itu dan udah saya share ke kalian. Jadi ini sudah bukan rahasia saya, ini sudah menjadi milik umum. Jadi buat kalian yang masih sering nervous atau masih sering demam panggung, kalian nggak perlu khawatir. Kalian coba ini, saya yakin cuman 10 menit lah, 10 menitan semuanya bakal teratasi. Jadi kalian nggak perlu lagi khawatir. Terima kasih buat yang nonton dan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu kalian buat dengerin saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.